Shalom, hai adik-adik, selamat datang di channel kakak. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan ya, amin. Firman Tuhan kali ini pasti memberkati kita. Selamat menonton. Di sini, kakak akan tampilkan 3 batang pohon. Masing-masing batang pohon itu akan dituliskan sebuah nama. Inilah ketiga nama tokoh Alkitab yang akan kita bicarakan hari ini. Coba baca dan sebutkan adik-adik. Daud, Ayub, Daniel. Benar. Bagus. 3 tokoh Alkitab ini punya teman loh adik-adik. Siapa aja ya kira-kira teman mereka? Ayo sama-sama buka Alkitab kita sekarang. 1 Samuel 18 ayat 3 berkata, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jelaslah temannya si Daud adalah Yonatan. Ayub 2 ayat 11 berkata, Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Inilah ketiga sahabat si Ayub, Elifas, Bildad, dan Jofar. Mereka adalah teman-teman Ayub. Daniel 1 ayat 7 berkata, Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsajar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Inilah mereka adik-adik. Daniel alias Beltsajar mempunyai 3 teman, Hanaya alias Sadrah, Misael alias Mesak, Azaria alias Abednego. Mereka berteman baik loh adik-adik. 3 tokoh Alkitab yang kita baca dan gali kali ini menyatakan mereka punya teman-teman yang baik. Tapi ada juga loh teman-teman yang kurang baik. Daud dan Yonatan, mereka berteman baik. Ketika Daud mengalami kesusahan akibat dikejar-kejar ayah Yonatan yang bernama Raja Saul, Yonatan menyembunyikan Daud sehingga Daud selamat. Mereka berteman baik. Dalam susah dan senang, mereka bersahabat. Akhirnya, keturunan Yonatan, yaitu bernama Mephiboset, tetap loh dipelihara dan dijaga Raja Daud pada masa pemerintahannya. Sungguh setia ya, punya teman yang baik saat susah dan senang terus bersama. Yang kedua, Ayub dan ketiga temannya, Elifas, Bildad, dan Jofar. Ketiga temannya ini pada awalnya sangat empati terhadap si Ayub ketika pada waktu itu dia mengalami kesusahan. Bayangkan loh adik-adik, dalam 1 hari kesusahan Ayub sangat luar biasa terjadi. Harta bendanya habis, binatang-binatang asuhannya hilang dan dirampas. Begitu juga anak-anaknya mati dalam 1 hari itu. Sungguh kesusahan yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, dia juga mendapatkan penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. 3 temannya itu mendatangi dan ikut bersimpati
atas apa yang terjadi pada si Ayub. Tetapi pada akhirnya mereka menyalahkan Ayub. Mereka menganggap Ayub adalah seorang pendosa, maka patut dihukum Tuhan Allah. Itu tindakan yang kurang baik. Itu teman yang tidak baik. Dia tidak mengenal Ayub. Ayub bukan orang jahat. Ayub diizinkan melalui banyak percobaan supaya Tuhan Allah melihat iman percaya Ayub tetap kuat bersamanya. Tokoh Alkitab kita yang ketiga yaitu si Daniel. Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria. Susah dan senang, mereka selalu bersama-sama. Mereka setia menyembah Allah dan mereka bersama-sama melakukan perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga keempat teman ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi luar biasa, menjadi berkat buat orang lain. Itu baru teman yang baik, sama-sama bertumbuh iman bersama Tuhan. Wah, senangnya ya punya banyak teman. Pasti kalian punya banyak teman kan? Seperti Daud, Ayub, dan Daniel. Kakak yakin banyak teman. Tapi hati-hati loh, tidak semua teman-teman itu baik. Kalian harus pintar memilih mana teman yang baik yang membangun kalian bertumbuh di dalam Tuhan, mana teman-teman yang tidak baik, yang tidak membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kakak teringat sebuah firman Tuhan, ayat emas ya, yaitu Amsal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara ketika dalam kesusahan. Ayat ini sangat memberkati kakak, begitu juga pasti memberkati kalian. Teman yang baik akan membantu kita melewati setiap kesusahan dan masalah di dunia ini. Tetapi teman yang tidak baik tidak akan menjadi saudara loh di dalam kesusahan kita. Tapi satu yang pasti, adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita, Dia adalah teman sejati kita. Dia akan selalu ada bersama kita ketika kita senang. Begitu juga ketika kita lagi susah. Tuhan Allah, Tuhan Yesus selalu loh menyertai kita, selalu menjaga kita, membantu kita, menghibur kita. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita, sahabat kita, teman sejati kita, sehingga kita mampu melewati setiap masalah-masalah, mampu melewati setiap hal yang tidak baik di dunia ini, karena Tuhan Allah sendiri berkata, Dia akan menjadi saudara buat kita semua. Wow, luar biasa ya firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat melakukan firman Tuhan ya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video kakak yang lain. Plus, bagikan ke semua teman-teman kamu supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam iman.